Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Fakira Dukun Carawati, NIM 222122191. Di sini saya akan membahas materi pengantar usul fikih tentang istishab. Yang akan saya bahas yaitu yang pertama pengertian istishab, yang kedua macam-macam istishab, yang ketiga ulama yang menolak dan menerima istishab. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian istishab. Secara bahasa yaitu selalu menemani atau selalu menyertai. Sedangkan secara istilah istishab yaitu menjadikan hukum yang telah tetap pada masa lampau terus berlaku sampai sekarang karena tidak diketahui adanya dalil yang merubahnya. Jadi intinya istishab yaitu memberlakukan hukum yang sudah ada sampai munculnya hukum baru. Ketentuan lama tetap dilanjutkan selama belum ada ketentuan baru yang merubahnya. Yang kedua yaitu macam-macam istishab, yaitu istishab al-adam. Istishab al-adam yaitu istishab yang tidak adanya suatu hukum yang ditiadakan oleh akal berdasarkan asalnya dan tidak pula ditetapkan oleh syara'. Contohnya yaitu sholat yang keenam itu tidak ada, diwajibkan dalam Islam yaitu sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Akan tetapi akal mengetahui bahwa sholat yang keenam itu hukumnya tidak wajib, meskipun syara' tidak menegaskannya, karena tidak ada dalil yang mewajibkannya. Jadi manusia tidak wajib melakukan sholat keenam yang berlaku di sepanjang masa. Yang kedua yaitu istishab umum atau nas, sampai datangnya dalil yang merubahnya berupa mukhasis atau nasih. Dalam hal ini yang dimaksudkan yaitu suatu hukum tetap berlaku menurut umumnya sampai ada yang merubahnya. Contohnya yaitu dalam ayat Al-Quran hukum mewaris seorang anak mendapat bagian dari orang tuanya. Hukum tersebut berlaku untuk semua anak sampai datang dalil yang mengkhususkannya, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya pembunuh tidak mendapat bagian waris. Jadi setiap anak yang dapat warisan dari orang tuanya, namun apabila seorang anak statusnya sebagai pembunuh, dia tidak berhak mendapat warisan dari orang tuanya. Yang ketiga ialah istishab hukum yang ditujukan oleh syara', tetapnya dan kekalnya karena adanya sebab. Contohnya yaitu seorang wanita yang menjadi halal bagi seorang laki-laki sebab adanya akad nikah yang sah. Namun, hukum halal terus berlaku selama tidak adanya hukum yang merubahnya, misalnya talak, fasakh, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu istishab keadaan ijma atas segala hukum untuk terus berlaku pada tempat yang diperselisihkan. Contohnya, sebagian ulama mengatakan bahwa orang sholat dengan tayamum, kemudian saat sedang sholat, tiba-tiba dijumpainya air, maka sholatnya menjadi batal. Berdalihkan istishab terhadap sahnya sholat dengan tayamum sebelum melihat air. Hukum tersebut terus berlaku sampai ada dalil bahwa melihat air membatalkan sholat, sedangkan masalah ini diperselisihkan di antara ulama. Menurut sebagian ulama, istishab seperti ini tidak dapat dijadikan hujah sebagai penetapan hukum. Yang ketiga yaitu ulama yang menerima dan menolak istishab sebagai sumber hukum. Yang pertama adalah ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zahiriyah, dan Syiah, bahwa istishab bisa menjadi hujah serta mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada selama belum ada dalil yang mengubahnya. Yang kedua yaitu ulama Hanafiyah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa istishab itu dapat menjadi hujah untuk menetapkan berlakunya hukum yang telah ada dan menolak akibat hukum yang timbul dari ketetapan yang berlawanan dengan ketetapan yang sudah ada, bukan sebagai hujah untuk menetapkan perkara yang belum tetap hukumnya. Yang ketiga ialah ulama mutakalimin atau ahli kalam, berpendapat bahwa istishab tidak dapat dijadikan dalil karena hukum yang ditetapkan pada masa lampau menghendaki adanya dalil. Sekian presentasi materi tentang istishab. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.